Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Kita masih akan lanjutkan pembahasan terkait dengan bilangan kompleks, aljabar kompleks. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan pangkat atau menghitung pangkat dan akar dari bilangan kompleks. Di video atau pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana perkalian dan pembagian dalam bentuk polar. Nah, untuk pangkat dan akar bilangan kompleks pun ini lebih mudah ya. Kita hitung dalam bentuk polar. Ya, jadi kalau bilangan kompleksnya diungkapkan dalam bentuk polar formula Euler ya. Baik. Untuk pemangkatan maupun penentuan akar ya, kita bisa gunakan aturan perkalian maupun pembagian ya. Dengan aturan perkalian dan pembagian ya. Dari bilangan kompleks dalam bentuk polar kita peroleh bahwa pertama Z pangkat N dengan N adalah bilangan bulat itu sama saja dengan modulus dari Z kali E pangkat J theta dipangkatkan N. Dan dengan aturan eksponen kan sama saja artinya bahwa ini sama saja dengan Z modulus Z pangkatkan N dikalikan dengan E pangkat J theta pangkat N. Dan ini tinggal dikalikan saja untuk yang ini ya, berarti J N theta. Itu untuk pangkat. Kemudian yang kedua, Z pangkat 1/n. Nah, kalau pangkat 1/n berarti sebetulnya akar ya. Ya, bahwa akar X adalah sama dengan X pangkat setengah, gitu kan ya. Nah, kalau 1/n berarti ini akar pangkat N dari Z ya. Jadi modulus Z kali E pangkat J theta pangkat 1/n berarti modulus Z kita pangkat dengan 1/n, kemudian E, nah ini tinggal kalikan lagi dengan sama ya, jadi J kali theta per N jadinya ya. Nah, dalam hal ini N adalah bilangan bulat ya. N adalah bilangan bulat. Nah, dalam hal ini ada catatan bahwa di catatan ya. Pertama bahwa Z pangkat 1/n itu memiliki N buah akar. Kemudian catatan yang kedua ya, untuk mendapatkan akar ya, khusus untuk mendapatkan akar tetanya ya, tetanya yang semula dibatasi hanya dari min pi sampai pi, ini dijadikan theta plus 2k phi. Jadi tetanya kita ubah jadi theta plus 2k phi dengan k ya, dengan k
0, 1, 2, 3, sampai N-1. Jadi kalau misalkan N-nya adalah 4, jadi Z pangkat 4, maka berarti N-1 berarti 3, berarti 0, 1, 2, 3, sampai 3 saja. Ya. Oke, ini aturan untuk menghitung pangkat dan akar dari bilangan kompleks ya, dalam bentuk pola. Jadi kita ubah dulu, meskipun kita ketahui dalam bentuk baku atau standar ya, nanti kita mesti ubah dulu ke dalam bentuk pola ya, supaya lebih mudah menghitungnya. Oke. Ini rumusnya ya, atau aturannya. Baik, kita lihat contohnya sekarang ya. Contoh yang pertama, misalnya tentukan 1 dikurangi C pangkat 4. Nah, ya. Jadi kita ingin mendapatkan pangkatnya seperti apa. Nah, sebenarnya bisa saja kita ungkapkan ini dalam apa? Dalam bentuk standar ya. Tapi ya artinya kita sama aja kan, ini 1 min J dikali 1 min J kali 1 min J kali 1 min J kali 1 min J, ya 4 kali ya. Ya, itu bisa diproses ya. Tetapi akan lebih sederhana kalau kita nyatakan dengan bentuk polar dulu, bahwa kalau kita ambil Z sama dengan 1 min J, berarti kan kita akan dapatkan bahwa modulus dari Z-nya adalah akar dari, nah ingat cara mencari modulus ya, 1 kuadrat plus min 1 kuadrat, gitu kan ya. Berarti akar 2 ya. Kemudian fasenya berarti arcless tangen atau tan inverse dari min 1 per 1. Nah ingat tidak ada di kuadran berapa ini? Min 1,1. Berarti di kuadran 2 ya. Ada di kuadran 2. Sorry. 1, min 1 ya. 1, min 1 berarti di kuadran 4 ya. Di kuadran 4. Kalau di kuadran 4 berarti kita ambil sudut yang negatif ya. Berarti yang tangen yang nilainya 1 adalah tangen 45 derajat atau pi per 4. Berarti ini adalah minus pi per 4. Oke, coba cek lagi ya di video sebelumnya tentang menentukan modulus dan fase. Dengan demikian dalam bentuk polar ini kita bisa dapatkan bahwa satu dikurangi Z ya, 1 dikurangi J ya, maka kita dapatkan ya 1 dikurangi J sama saja dengan modulusnya adalah akar 2 kali E pangkat min J V per 4. Sehingga, nah, 1 min J pangkat 4 berarti akar 2 E pangkat min J V per 4 dipangkatkan 4. Ya, sama saja dengan akar 2 pangkat 4 berarti ini kan 2 pangkat setengah ya. 2 pangkat setengah dikali pangkatkan 4 berarti 2 pangkat 2. 4 ya. 4 E, nah ini 3 kalikan di sini kan ya. Berarti pi per 4 dikalikan 4 adalah pi. Berarti E min J pi. Kalau dikembalikan ke dalam bentuk baku, ya, ini sama saja dengan, ingat E pangkat min J bisa dengan E pangkat cos pi ya, cos pi min J sin pi ya. Ini sama dengan cos pi alias min 1 ya. Oke, jadi hasilnya adalah min 1, berarti ini sama dengan minus 4 ya. Oke, sampai sini saja sudah cukup ya. Oke. Baik, itu cara mencari pangkat ya.
atau menghitung pangkat. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Misalnya sekarang tentukan ya. Tentukan 1 min J pangkat 1/4. Nah, mengacu pada contoh 1, jadi ini lanjutan dari contoh 1 lah ya. Jadi kan tadi sudah kita dapatkan bahwa 1 min J pangkat atau 1 min J, maaf ya, ini bisa kita ganti menjadi apa tadi? Akar 2 kali E pangkat min J pi per 4. Nah, karena yang kita cari dalam bentuk akar, maka tetanya ya, tetanya kita tambah dengan 2 kavi ya. Ya kita tambah dengan 2 kavi. Jadi kita tambahkan saja di sini ya. Terus begini. Jadi C, kalau saja min pi per 4 ya. Nah, yang min pi per 4-nya kita tambah dulu dengan 2 kavi. Ini khusus untuk mencari akar. Ya. Sehingga kalau 1 dikurangi J pangkat 1/4 berarti akar 2 kali E pangkat J min pi per 4 plus 2 kavi dipangkatkan dengan 1/4 gitu ya. Sama saja dengan berarti akar 2 pangkat 1/4. Ini kan sama dengan 2 pangkat setengah ya. 2 pangkat setengah di pangkatan lagi 1/4. Jadi sama dengan 2 pangkat 1/8. 2 pangkat 1/8 ya. Satu saja dulu ya, 2 pangkat 1/8. Nah, kali E pangkat ini berarti J min pi per 4 dikalikan dengan 1/4 berarti kan berarti pi per 16 ya. Pi per 16 ditambah dengan ini 2 kali 1/4 setengah ya. Setengah kavi. Oke. Atau boleh kita tulis yang ini akar pangkat 8 dari 2. Nah, E pangkat J min pi per 16 ditambah dengan setengah kavi. Nah, lalu kita tinggal masukkan K-nya. Pertama, kita lihat bahwa N-nya adalah 4 ini. Berarti ingat K-nya itu kan dari 0, 1, 2, sampai N-1. 4 dikurangi 1, 3. Jadi kita bisa lihat untuk K sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan 1 min J pangkat 1/4 sama saja dengan akar pangkat 8 dari 2 E pangkat K-nya 0 ini kan berarti min J pi per 16 ya. Min J pi per 16. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, kita akan dapatkan bahwa 1 min J pangkat 1/4 sama dengan akar pangkat 8 dari 2 kali E pangkat. Nah, masukkan kalau K-nya 1. Berarti kan sama dengan min pi per 16 ditambah dengan pi per 2. Pi per 2 itu kan sama dengan 8 per 16. 8 per 16 ditambah dengan min 1/16, berarti tinggal 7 per 16. Jadi J 7V per 16. Oke. Kemudian kalau K sama dengan 2, kita akan dapatkan 1 plus J pangkat 1/4 sama dengan
akar pangkat 8 dari 2, E pangkat, nah sekarang K-nya 2. Kalau K-nya 2 berarti ini kan V ya. V dikurangi dengan V per 16, atau 16 per 16 V dikurangi dengan V per 16, berarti 15 ya. C 15 V per 16. Dan satu lagi, kalau K-nya sama dengan 3, kita akan dapatkan 1 min J pangkat 1/4 sama saja dengan akar pangkat 8 dari 2, E. Nah, kalau K-nya 3 ya, K-nya 3 berarti kan 3 per 2, atau kalikan 8 berapa itu? 24 per 16. 24 dikurangi dengan 1. 23 ya. Jadi J 23 V per 16. Oke, jadi akar-akar dari 1 min J ya, akar pangkat 4 dari 1 min J, atau 1 min J pangkat 1/4 adalah ada 3 buah, ada 4 buah, 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau kita simpulkan lah, ya, jadi 1 min J pangkat 1/4 adalah himpunan ya, akar pangkat 8 dari 2 kali E pangkat min JP per 16. Kemudian akar pangkat 8 dari 2 E pangkat C 7V per 16. Akar pangkat 2, akar pangkat 8 maksudnya, dari 2 E pangkat C 15V ya, 15V per 16. Dan satu lagi, akar pangkat 8 dari 2 E pangkat C 23V per 16. Nah, 4 buah ya. Baik, itu contoh yang kedua ya. Satu lagi lah ya, contoh yang ketiga. Misalkan tentukan akar dari berapa ya? Akar pangkat 3 dari 8. Min 8 ya. Min 8. Baik, jadi kita ambil Z-nya sama dengan min 8. Ingat, min 8 ini kan sama saja dengan apa? Ini kan sama saja dengan min 8 plus J0. Kan? Dan modulusnya terus saja 8 ya. Oke. Akar dari min 8 kuadrat tambah 0 kuadrat ya. Berarti 8, yang sudah pasti jadi modulusnya ini. Kemudian berapa sudut fasenya? Tangen, arcless tangen dari 0 per 8. Atau kita lihat bahwa posisinya kan ini min sama dengan min 8,0. Min 8,0 itu ada di sebelah kiri ya, kalau dalam apa? Saya gambarkan begini ya. Letak titiknya. Nah, ini bagian X-nya, ini bagian apa? Y-nya. Min 8 itu kan di sini ya, 8,0. Berarti sudutnya, ya, sudutnya terhadap sebuah X positif ini adalah sama dengan V, gitu kan ya? Nah, tinggal kita tambahkan dengan, karena mencari akar ya, makanya kita, ini berarti V ditambah dengan 2KV. Oke. Oke, jadi modulusnya 8 ya. Silakan coba kalian cari ya, sudah terbiasalah mencari modulusnya ya. Kemudian cari fasenya ya, seperti itu. Dengan demikian
akar pangkat 3 dari min 8, kan ini sebenarnya sama saja dengan min 8 dipangkatkan dengan 1/3, gitu kan ya? Sama saja dengan ini, ya. 8E pangkat C dalam kurung Pi ditambah 2Kpi dipangkatkan dengan 1/3. Berarti berapa ini? 8 pangkat 1/3, akar pangkat 3 dari 8? 2 ya. 2 kali E pangkat ini berarti C Pi per 3 ya. Ditambah dengan 2/3Kpi. Oke, kita bisa langsung saja ya. Kita akan dapatkan bahwa akar pangkat 3 dari min 8 ya. Bisa dikurung ya. Berarti himpunan pertama berarti kita lihat 2 kali E kalau K-nya 0 ya. Berarti J Pi per 3. Kemudian yang kedua 2 kali E kalau K-nya 1. K-nya 1, kalau K-nya 1 berarti 2/3 V ditambah dengan 1/3 V. Itu berapa itu? Pi ya. JV ya. Dan yang terakhir kalau K-nya 2, berarti ini 4/3 kan ya? 4/3 ditambah dengan 1/3 berarti 5/3. Jadi 2E pangkat C 5V per 3. Oke. Jadi kalau akar pangkat 3 ya berarti memang akarnya ada 3 ya. Berarti K-nya kan mulai dari apa? Dari 0 sampai 2 ya. 0, 1, 2. Untuk K sama dengan 0, ini K sama dengan jadi ini untuk K sama dengan 0, ini untuk K sama dengan 1, ini untuk K sama dengan 2 ya. Oke. Itulah cara mencari pangkat dan akar dari bilangan kompleks. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.